perjuangan kawan-kawan dari pekerja jalan tol. Tadi sudah disampaikan bahwa anggota Aspek adalah juga 4 perusahaan dari pengelola jalan tol. Jadi ada 2 hal yang menjadi concern kita. Pertama adalah dampaknya terhadap pekerja, di mana ada potensi 20.000 pekerja di PHK massal. Ini ironis ketika pemerintah katanya ingin menghilangkan pengangguran, kemudian mengklaim bahwa angka pengangguran menurun, kemudian lapangan pekerjaan katanya meningkat, tapi justru pemerintahlah yang melakukan PHK massal terhadap pekerjanya ada di BUMN. Teman-teman harus ingat bahwa mayoritas pekerja tol itu adalah di lingkungan BUMN dan anak perusahaan. Ya. Kedua, concern kita adalah terhadap perlindungan kepada hak konsumen. Kalau teman-teman pernah masuk tol, saya yakin pernah masuk tol, pasti pernah di Cikarang ya. Cikarang itu kemarin saya baru dari sana. Ternyata saya jadi mikir Bu Presiden bahwa ini kayaknya memang triknya Jasa Marga dalam ini perusahaannya. Itu GTO ditaruhnya di tengah. Sementara yang tunai ada 2 di kanan kalau nggak salah, kemudian 2 di kiri. Tidak ada pemberitahuan dari jauh-jauh kilometer sebelumnya, sehingga pengemudi nggak tahu kan kemana dia harus lari. Tahu-tahu begitu dia di tengah, ini di GTO. Itu yang sebetulnya menyebabkan kemacetan. Itu yang menyebabkan kemacetan. Coba teman-teman, karena begitu mendekati tahun, oh saya salah jalur nih, mulai pada berantakan ke mobil. Disitulah kemacetannya bisa sampai berkilo-kilometer. Jadi bohong besar ketika dikatakan bahwa GTO itu akan mempercepat transaksi. Pada saat itu saya langsung ambil jalur, karena saya nggak punya e-tol, saya ambil jalur, motong jalur orang juga akhirnya, kemudian masuk ke jalur tunai. Pas di sebelah saya adalah GTO. Saya sengaja berhenti dulu, barengin mobil yang di sebelah GTO itu dengan saya. Ternyata duluan saya tuh keluar transaksinya, transaksi orang. Jadi sebetulnya ini adalah satu opini yang dibawa oleh pemerintah dalam hari ini ke Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan juga BUMN, bahwa otomatisasi adalah untuk percepat efisiensi dari transaksi tol. Ini bohong. Teman-teman bisa buktikan sendiri apa yang saya sampaikan, ya. Lihat sendiri deh. Ya. Kemudian terkait dengan perlindungan hak konsumen. Konsumen itu berhak mendapatkan pelayanan yang jujur dan tanpa diskriminasi. Itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Ya. Jujur itu apa? Tadi sudah disampaikan. Ketika teman-teman beli e-tol itu yang diecer di menjelang pintu tol, kan memalukan sekali kalau menurut saya itu. Dijual diecer di menjelang masuk pintu tol, depan gerbang, bahkan jauh-jauh sebelum gerbang masuk kan, karena tahu ini dibikin macet, akhirnya ditawarin. Nah, itu ada 20.000 yang kemudian hilang duitnya. Beli 50.000, kita cuma bisa pakai 30.000. Kita sudah dirampas uangnya, konsumen, masyarakat sudah dirampas uangnya ketika kartu itu belum kita pakai. Baru beli 50.000, udah langsung dirampas duitnya. Kita belum pakai. Ya, itu dari sisi kejujuran. Kemudian dari sisi diskriminatif, konsumen tidak boleh dibedakan. Mana dia mau pakai uang tunai, mana mau pakai e-tol, harusnya bebas. Teman-teman pasti pernah ke supermarket, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Itu di loket kasir selalu ditanya, pakai debit, kredit, atau cash. Kan gitu. Artinya apa? Konsumen punya hak untuk menggunakan rupiah sebagai uang yang sah. Alat pembayaran yang sah di negara ini adalah rupiah, bukan kartu-kartuan. Nah, sehingga dari sisi itu, Aspek Indonesia concern, dan kita akan bangun komunikasi dengan para stakeholder, khususnya juga Yayasan Lembaga Konsumen dan Masyarakat, untuk kita sama-sama melakukan class action kepada pemerintah. Jadi hari ini jelas ya, message yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi selaku pimpinan tertinggi, kemudian Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Ya. Kita menunggu respon dari pemerintah. Itikat baik pemerintah, kita diundang, kemudian kita dialog. Kita bukan anti dialog. Ya. Tadi yang disampaikan, teman-teman pekerja juga siap tutup tol, tapi juga siap dialog. Sepanjang memang pemerintah membuka ruang dialog. Kalau pemerintah menutup pintu itu, maka ya jangan salahkan juga ketika kawan-kawan pekerja jalan tol itu melakukan aksi-aksi yang sifatnya menutup tol tadi. Banyak teknis lah ya, apakah nanti tutup tol, apa kita mau gratisin kan, banyak cara.
Kalau memang nggak boleh tutup tol ya kita gratisin aja. Gratisin aja Pak. Lepas ya. Gitu kan? Jadi kita mengajak kawan-kawan wartawan untuk mari kita sama-sama. Ini bukan soal semata-mata adanya potensi pengangguran besar. Itu satu hal yang sangat prinsip. Tapi ada hal yang lain adalah perlindungan konsumen kepada masyarakat. Masyarakat harus disadarkan bahwa ini ada kecurangan, ini ada diskriminasi, ini ada potensi perampasan duit nasabah. Dan dari bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Jasa Marga itu kan beberapa. Ada BRI ya, BNI 46. Kali berapa triliun dalam 1 tahun kendaraan yang keluar masuk jalan tol? Kali 20.000 uang yang dirampas. Nah ini yang menjadi concern kita, sehingga mohon sekali lagi dukungan dari kawan-kawan media untuk bisa mensosialisasikan hasil ini kepada di medianya masing-masing. Dan kita berharap, sekali lagi kami menunggu pemerintah mengundang kita untuk melakukan dialog. Kita tunggu respon dari pemerintah. Aspek akan mendukung sepenuhnya pergerakan dari kawan-kawan aliansi pekerja jalan tol Indonesia. Dan kita sudah tahu juga bahwa teman-teman di Apjatsi ini sudah melakukan konsolidasi sampai ke seluruh Indonesia. Seluruh provinsi yang sudah punya jalan tol itu sudah dikonsolidasikan. Jadi ibaratnya dari Jakarta tinggal pencet remote kontrolnya aja kalau memang mau dilakukan aksi. Jadi ini bukan gertak sambal, tapi kawan-kawan bisa melihat sendiri bahwa di sini ada Jasa Marga, ada Marga Mandala Sakti, ada Citra Marga, ada JLJ, dan Jasa Marga itu kan berapa total jumlah karyawannya 10 ribuan di seluruh Indonesia. Sekali lagi itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan pemerintah bisa merespon positif statement kita ini sehingga ada penyelesaian yang baik. Tuntutan kita sebenarnya sederhana, tolak otomasi jalan tol, tetap pekerja di jalan tol, tidak boleh ada PHK, sehingga kalaupun mau ada GTO tetap harus ada orang, seperti ketika kita transaksi di supermarket. Itu saja tambahan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.